Militer Israel menyerang tenda pengungsi Palestina di Khan Yunis, Gaza Selatan, menewaskan keluarga Palestina, termasuk sejumlah anak-anak. Polisi Korea Selatan berhadapan dengan pendukung Presiden Yoon Suk Yeol yang memprotes perpanjangan penahanan, sedikitnya 16 orang ditahan. Selamat malam. Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Saya Oki Satrial. Kami awali Dunia Dalam Berita dengan menit utama. Di antaranya ada informasi mengenai Israel yang terus menyerang Gaza, Palestina usai pengumuman gencatan senjata, pertempuran Rusia-Ukraina, kecelakaan helikopter di Brazil, dan kebakaran di Meksiko. Israel melancarkan serangan ke Khan Yunis, Gaza Selatan, Palestina. Hari ini, sehari sebelum penerapan gencatan senjata berlaku, menewaskan satu keluarga Palestina termasuk 3 anak. Pesawat-pesawat tempur Israel terus melakukan serangan besar-besaran sejak kesepakatan gencatan senjata disepakati. Petugas medis di Gaza mengatakan serangan udara Israel pada Sabtu pagi menewaskan 5 warga Palestina, termasuk 3 anak-anak saat mereka tidur di tenda pengungsi daerah Mawasi. Serangan Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 123 warga Palestina, termasuk 33 wanita dan 33 anak-anak sejak gencatan senjata diumumkan pada Rabu lalu. Otoritas kesehatan di Gaza menyatakan jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023 bertambah 23 orang dalam 24 jam terakhir menjadi 46.899 jiwa. Sedikitnya 83 warga Palestina lainnya terluka dalam sehari terakhir sehingga total korban luka menjadi 110.725 orang. Ribuan pengunjuk rasa yang sebagian besar pendukung Houthi berunjuk rasa di Saben Square di ibu kota Yaman, Sanaa, mendukung warga Palestina di Gaza. Selama aksi unjuk rasa, juru bicara militer Houthi, Yahya Sharia, naik ke panggung dan mengumumkan beberapa operasi militer yang dilakukan Houthi terhadap Israel menggunakan rudal dan drone. Sharia juga mengatakan pasukan Angkatan Laut Yaman telah menargetkan kapal induk Amerika Serikat USS Harry S. Truman di Laut Merah dengan beberapa drone. Pemimpin kelompok Houthi Abdul Malik al-Houthi mengatakan pada Kamis bahwa kelompoknya akan memantau implementasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan pejuang Palestina Hamas yang bertujuan untuk mengakhiri perang 15 bulan di Gaza. Houthi akan melanjutkan serangan jika Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata. Sementara itu, sirine menggelegar di Tel Aviv, Israel Tengah dan di Yerusalem akibat rudal yang diluncurkan dari Yaman. Hari ini, militer Israel menyatakan sirine serangan udara terdengar di seluruh Israel Tengah ketika sistem pertahanan Israel berusaha mencegat rudal yang ditembakkan dari Yaman. Militer Israel tidak menyebutkan korban luka ataupun kerusakan akibat serangan dari Yaman. Pasukan Rusia melancarkan serangan gabungan drone dan rudal ke ibu kota Ukraina, Kiev, pada Sabtu pagi waktu setempat menewaskan 4 orang. Kepala Administrasi Militer Timur, Chakhenko, mengatakan ledakan terjadi di langit menjelang fajar ketika pertahanan udara Ukraina berhasil menghalau serangan. Stasiun metro dan pipa air juga rusak akibat serangan Rusia. Puing-puing yang berjatuhan juga menghantam distrik Holovsky di tepi barat sungai Dnipro yang mengalir melalui ibu kota dan di distrik Yenevsky di tepi seberangnya. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengatakan pertahanan udara beroperasi di sekitar kota. Sementara itu, pasukan Rusia melancarkan beberapa serangan klaster di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan militer Rusia telah melakukan 8 serangan klaster terhadap Ukraina dan telah menguasai 7 permukiman di wilayah Donetsk dan Kharkiv. Di wilayah Kursk, sekitar 63% wilayah yang awalnya diduduki oleh angkatan bersenjata Ukraina telah dikuasai oleh Rusia seluas 801 km persegi.
Di pihak lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim pasukan rudal Ukraina menyerang lokasi personel militer Rusia, pos komando Rusia, dan sistem pertahanan udara Rusia. 97 pertempuran dilaporkan terjadi pada Jumat sore. Dua orang tewas dalam kecelakaan helikopter di Sao Paulo, Brazil. Seorang anak berusia 12 tahun dan pilotnya selamat dari kecelakaan tersebut. Para korban selamat dilaporkan bermalam di hutan setelah kecelakaan di kota Caieiras karena tim penyelamat tidak dapat melakukan operasi akibat jarak pandang rendah pada hari Kamis. Mereka diselamatkan pada Jumat waktu setempat. Helikopter tersebut dilaporkan sedang dalam perjalanan dari kota Sao Paulo menuju Americana ketika jatuh. Sementara itu, kebakaran berkobar di pusat perbelanjaan di Culiacan, barat laut Meksiko, memusnahkan kasino. Mal yang merupakan tempat fasilitas perjudian serta tempat hiburan lainnya itu terbakar di depan mata penduduk setempat dan aparat keamanan. 1 orang terluka dan 2 lainnya mendapat perawatan karena gangguan saraf. Penyebab kebakaran belum diketahui. Pihak berwenang Salvador mengumumkan mereka telah menyita 4,3 ton kokain dalam operasi yang dilakukan pada awal Januari. Jaksa Agung Rodolfo Delgado mengatakan obat-obatan terlarang itu bernilai lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Dalam operasi yang berlangsung di perairan internasional lepas pantai Salvador, 4 perahu disita dan 9 orang asal Kolombia dan Ekuador ditahan. El Salvador bertekad untuk melindungi kedaulatannya dan warganya dari pengaruh korupsi perdagangan narkoba. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain di antaranya. Kabinet Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata di Gaza, Palestina setelah berdebat selama berjam-jam. Kami akan kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Kabinet Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata di Gaza, Palestina setelah perdebatan berjam-jam. Israel memperkirakan kelompok pejuang Palestina Hamas akan mulai membebaskan sandera pertama berdasarkan perjanjian gencatan senjata pada Minggu 19 Januari 2025. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan kelompok pejuang Palestina Hamas diperkirakan akan membebaskan sandera pertama berdasarkan perjanjian gencatan senjata di Gaza pada hari Minggu 19 Januari 2025 setelah 15 bulan perang. Jika berhasil, gencatan senjata akan menghentikan pertempuran antara Hamas dan pasukan Israel yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah jalur Gaza, menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina dan membuat sebagian besar penduduk di wilayah tersebut yang berjumlah 2,3 juta jiwa mengungsi. PM Netanyahu menggelar rapat kabinet keamanan untuk menyetujui perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada Jumat waktu setempat. Konvoi truk bantuan di kota perbatasan Aris, Mesir, sudah bersiap sejak Kamis 16 Januari untuk menyeberang ke Gaza segera setelah perbatasan dibuka, menyusul pengumuman gencatan senjata pada Rabu 15 Januari. Para pengemudi truk asal Mesir yang menunggu di dekat perbatasan mengungkapkan kelegaan dan optimisme mereka. Banyak di antara mereka yang merayakan berakhirnya perang di Gaza dan dimulainya kembali pekerjaan mereka. Karena perpecahan yang sudah berlangsung lama di antara para menteri, Israel sempat menunda rapat kabinet guna melakukan pemungutan suara mengenai perjanjian gencatan senjata di Gaza. Pejuang Palestina Hamas menyatakan pihaknya berkomitmen terhadap kesepakatan itu.
Pada Jumat dini hari, kantor PM Netanyahu menyatakan persetujuan sudah dekat dan kabinet dengan keamanan terbatas mulai bersidang pada Jumat pagi sebelum rapat kabinet penuh untuk meratifikasi kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres bertemu dengan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL. Kepada Komandan Pasukan Indonesia, Sekjen PBB menyampaikan terima kasih atas keberanian para prajurit yang tetap bertugas menjaga perdamaian hingga terluka oleh serangan Israel. Sekjen PBB Antonio Guterres berbicara dengan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, yang terluka oleh serangan Israel terhadap pos pengamatan PBB di wilayah Lebanon Selatan. Komandan pasukan Indonesia mengungkapkan insiden penyerangan itu yang menyebabkan tentara PBB dari Indonesia terluka pada bagian kaki dan lengan. Sekjen PBB Guterres menyampaikan terima kasih banyak atas keberanian dan ketahanan para tentara PBB dari Indonesia. Sekjen PBB mengatakan PBB tidak akan pernah melupakan pengabdian fantastis yang diberikan oleh pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia. Sekjen PBB juga menemui pasukan PBB dari Austria. Sekjen PBB menekankan pentingnya implementasi penuh resolusi 1701 PBB selama kunjungan ke markas besar pasukan sementara PBB di Naqoura, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat. Resolusi tersebut menyerukan pelucutan senjata semua kelompok bersenjata di Lebanon dan mengamanatkan bahwa tidak ada senjata atau perlengkapan terkait yang boleh dijual atau dipasok ke Lebanon kecuali diizinkan oleh pemerintah. Resolusi tersebut menuntut agar tidak ada pasukan asing yang hadir di Lebanon tanpa persetujuan pemerintah Lebanon. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kemerdekaan Lebanon dan mencegah pengaruh eksternal dalam urusan dalam negerinya. Pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL pada Kamis 16 Januari menyerukan penarikan tepat waktu Israel dari Lebanon Selatan dengan alasan Israel melanggar perjanjian gencatan senjata pada 27 November dengan kelompok pejuang Lebanon Hizbullah. UNIFIL menyuarakan keprihatinan atas penghancuran terus-menerus oleh pasukan Israel terhadap wilayah pemukiman, lahan pertanian, dan infrastruktur di Lebanon Selatan dan menganggap hal ini sebagai pelanggaran terhadap resolusi PBB 1701. Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol meninggalkan pusat penahanan untuk pertama kalinya sejak penangkapannya untuk menghadiri sidang pengadilan. Sementara itu polisi bentrok dengan para pendukung Presiden Yoon dan menahan belasan orang. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol meninggalkan pusat penahanan hari ini untuk pertama kalinya sejak penangkapannya awal pekan ini guna menghadiri sidang pengadilan di Seoul. Konvoi mobil salah satunya membawa Presiden Yoon terlihat meninggalkan pusat penahanan Seoul di kota Uiwang sekitar pukul 13.25 waktu setempat menuju pengadilan distrik Seoul Barat. Presiden Yoon Suk Yeol tiba di pengadilan distrik Barat Seoul untuk sidang guna menolak permintaan penyelidik untuk memperpanjang penahanannya atas tuduhan pemberontakan. Beberapa pendukung Yoon berkumpul di jalan di seberang kompleks gedung pengadilan sambil mengibarkan bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sementara itu, polisi bentrok dengan pendukung Presiden Yoon Suk Yeol di luar pengadilan distrik Barat Seoul. Polisi melaporkan setidaknya 16 demonstran pro-Yoon ditangkap dan ditahan selama terjadi ketegangan. Yoon pada hari Rabu, 15 Januari menjadi presiden pertama Korea Selatan yang ditangkap dalam penyelidikan kriminal terkait dengan deklarasi darurat militer yang berumur pendek pada 3 Desember lalu. Penyidik meminta surat perintah penahanan pada Jumat 17 Januari untuk memperpanjang penahanan Yoon hingga 20 hari. Presiden Yoon menolak berbicara dengan penyelidik dan ditahan di pusat penahanan Seoul sejak penangkapannya. Ruangan di dalam gedung Capital One Arena di Washington DC dipersiapkan untuk pelantikan dan parade Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Trump menyatakan pelantikannya pada Senin 20 Januari digelar di dalam ruangan karena cuaca dingin. Suhu udara yang terus menurun drastis jelang pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pada 20 Januari mengakibatkan sejumlah kegiatan yang direncanakan pada hari itu digelar secara indoor atau dipindahkan ke dalam ruangan gedung Capital One Arena di Washington DC. Gedung tersebut memiliki kapasitas sekitar 20.000 orang.
Donald Trump di akun media sosialnya menyatakan gedung Capital One Arena akan terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin menyaksikan langsung upacara pelantikannya. Suhu dingin juga mengakibatkan pihak penyelenggara membatalkan parade resimen militer, marching band hingga parade kendaraan hias. Parade tersebut dipindahkan ke gedung Capital One Arena. Donald Trump dalam akun media sosialnya menyatakan pelantikannya pada Senin 20 Januari akan digelar di dalam ruangan karena cuaca yang sangat dingin. Trump menyatakan rentetan gelombang cuaca dingin ekstrim akan melanda Amerika Serikat. Ia tidak ingin melihat ada warga yang terluka atau cedera karena memaksakan pelantikan di luar gedung. Karena itu Trump memerintahkan agar pelantikan dilakukan di dalam gedung Capitol. Pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pada 20 Januari 2025 akan digelar berbeda dengan pelantikan sebelumnya pada tahun 2017 lalu karena digelar di dalam ruangan. Terakhir kali upacara pelantikan Presiden Amerika Serikat dipindahkan ke dalam ruangan dilakukan pada tahun 1985 saat pelantikan masa jabatan kedua Presiden Ronald Reagan. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya klub Cristiano Ronaldo Al Nassr ditahan imbang 1-1 oleh Al Tawun di laga lanjutan Liga Pro Saudi. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Klub Cristiano Ronaldo Al Nassr ditahan imbang 1-1 oleh Al Tawun di laga lanjutan Liga Pro Saudi. Ronaldo memiliki beberapa peluang tetapi gagal membawa Al Nassr unggul. Cristiano Ronaldo gagal membawa timnya Al Nassr meraih poin penuh dan harus puas ditahan imbang 1-1 saat bertandang ke kandang Al Tawun di Buraidah, Arab Saudi di laga lanjutan Liga Pro Saudi pada Jumat malam waktu setempat. Al Nassr harus berjuang untuk menebus awal musim yang lamban dan mengejar pemimpin klasmen sementara Al Hilal dan Al Ittihad. Tim tuan rumah unggul lebih dulu ketika pemain sayap Al Tawun Fahad Al Jumaiyah memberikan umpan silang dan gelandang Saad Fahad Al Nassr menyelesaikannya menjadi gol di masa perpanjangan waktu babak pertama. Al Nassr menyamakan kedudukan pada menit ke-64 ketika Aymeric Laporte menyundul umpan silang Angelo yang ditempatkan dengan apik. Ronaldo memilih beberapa peluang tetapi gagal membawa Al Nassr unggul dan harus puas membawa pulang 1 poin dari pertandingan tersebut. Hasil laga ini membuat Al Nassr duduk di urutan keempat klasmen sementara Liga Pro Saudi dengan 29 poin. Terpaut 10 poin dari Al Hilal dan Al Ittihad yang berada di urutan pertama dan kedua dengan masing-masing 40 poin. Penyerang Liverpool Diogo Jota diragukan tampil saat The Reds bertandang ke kandang Brentford di laga lanjutan Liga Premier Inggris malam ini. Penyerang Liverpool Diogo Jota melewatkan latihan dan diragukan tampil pada pertandingan Liga Premier Inggris Sabtu malam ini melawan Brentford. Kabar tersebut disampaikan pelatih The Reds Arne Slot jelang laga. Pemain internasional Portugal berusia 28 tahun itu baru kembali pada Desember lalu setelah pulih dari cedera tubuh bagian atas yang dialaminya pada akhir Oktober. Jota masuk dari bangku cadangan untuk menyelamatkan 1 poin bagi Liverpool ketika mereka bermain melawan Nottingham Forest di City Ground pada Selasa 14 Januari. Ketidakhadiran Jota akan menjadi pukulan besar bagi klub Merseyside itu yang masih memuncaki klasmen sementara Liga Premier Inggris dengan 47 poin dari 20 laga. Luis Diaz mengalami sakit tenggorokan, tetapi Slot mengharapkan penyerang Kolombia berusia 28 tahun itu untuk berlatih. Slot mengaku hanya fokus pada tugas yang ada dan tidak terganggu oleh pergerakan rivalnya di tabel Liga Inggris. Sang pemuncak klasmen bertandang ke Brentford dengan keunggulan 4 poin atas tim peringkat kedua Arsenal dan 1 pertandingan tersisa. Namun mereka mewaspadai ancaman yang ditimbulkan oleh The Bees di Stadion Komunitas Gtech. Klub itu telah mencetak 29 gol di kandang, lebih banyak dari tim manapun di musim ini. Brentford duduk di urutan ke-11 klasmen dengan 28 poin dari 21 pertandingan. Selain kemenangan 4-0 atas tim kasta bawah Accrington Stanley di Piala FA pekan lalu, Liverpool kebobolan 4 gol dalam 3 laga terakhir di Liga Primer dan Piala Liga.
Berselancar menantang deburan ombak mungkin sudah menjadi hal biasa. Namun seorang peselancar asal Belanda, peselancar layang berhasil melakukan aksi ekstrem pertama di dunia dengan berselancar melompati pesawat yang sedang terbang rendah di atas perairan. Aksi ekstrim dilakukan peselancar layang asal Belanda bernama Les Walker. Ia berselancar melompati pesawat yang sedang terbang di atas perairan Pantai Dolphin di ibu kota Afrika Selatan, Cape Town. Aksi menakjubkan itu tercatat sebagai yang pertama di dunia dan berhasil dilakukannya berkat latihan serta kerjasama yang baik bersama pilot Polandia Lukas Sepiela. Untuk melakukan aksi berani itu, pilot Sepiela harus menjaga pesawat tetap terbang stabil menghadapi angin berkecepatan 50 km per jam saat Walker berselancar melayang 15 meter di atas permukaan air. Kolaborasi keduanya dalam melakukan aksi ekstrim bukan kali pertama. Tahun 2023 lalu, Walker dan Sepiela juga pernah mengejutkan dunia ketika mereka berhasil mendaratkan pesawat di landasan helipad kecil di atas menara Burj Al Arab Jumeirah, gedung pencakar langit di Dubai. Sebagai peselancar layang, Les Walker dikenal kerap melakukan aksi ekstrim, di antaranya berselancar melayang melompati mobil, perahu, dan paus yang sedang berenang di lautan. Sebelum kami akhiri, berikut perakiraan cuaca kota besar mancanegara berlaku mulai esok hari. Demikian Dunia Dalam Berita, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Oki Satrial, selamat malam. Sampai jumpa.